Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak sedaya yang kami hormati, hadirin wal hadirat jamaah salat saya yang kami hormati ugi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini kita dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk digerakkan langkah kaki serta kemauan hati kita untuk bisa menghadiri sholat berjamaah sekaligus majelis taklim, majelis ilmu yang mana dalamnya sama dengan kita berada di taman-taman surga ini. Mudah-mudahan kita semuanya pulang dari majelis diampuni Allah semua dosa kita dan mendapat kabar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rahmat tercurah pada keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita mendapat keberkahan dari majelis ini. Salam tetap kita terima pada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan harapan kita selalu mendapat syafaatnya minat dunia hatta akhirah. Amin. Amin. Muhammad. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin bab siksa kubur atau kehidupan di alam kubur. Ini bagian yang terakhir, malam terakhir. Untuk pertemuan akan datang, kita akan masuk judul yang baru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'mina idhah tudira atadhul malaikah bihariratin fiha miskun wadabairu raihan wadusallu ruhuhu kama tusallu sya'ratu minal ajin wa yaqulu ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah anki ila rahmatillahi ta'ala wa ridwani wa ukhrijat ruhuhu wudi'at ala dalikal misk wa raihan wa tubiyat alihal hariratu wa bu'atha biha ila aliyin. Ada dua cara kematian yang mana kita sudah pernah bahas sedikit kemarin, disinggung, kita sedikit ulang kembali bagian ini agar nyambung. Bahwasanya Al-Faqih menjelaskan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang mukmin dikunjungi malaikat yang memegang sutra berisi misk, minyak kasturi ataupun parfum terwangi di waktu sakaratul maut. Kemudian ia mencabut ruhnya dengan sangat pelan seperti mengambil rambut dari tepung. Rambut diambil dari tepung dengan pelan, halus sehingga enak begitu. Seraya sambil berseru, wahai jiwa yang tenang, ya itu nafsul mutmainnah, ya jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah pada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan hati puas dan mendapat ridhonya. Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Pulanglah dengan rahmat dan ridho Allah. Ketika roh keluar, terus diletakkan pada minyak kasturi dan bunga-bunga, dibungkus dengan sutra dan ditunjukkan ke surga Iliyin, yang tinggi sana. Di sutra, kain pembungkusnya, kain kafannya sutra yang dari surga, yang sudah dikasih minyak wangi dari surga pula. Itu rohnya orang mukmin. Wa in kafiro idah tudra atadhul malaika bisa dimaski min sya'rin fihi jamrun fatung za'uruhum tiz'an syadidan wa yaqulu laha ayyadan nasul khabisah ukhruji safitatan masfutan alaiki illa hawanillahi wa adabi fa idza ukhrijat
ruhuhu wudi'at ala tilkal jamrah wa innalaha nasyijan kanasijil ghalayan wa yatwa 'alaihal masku fa yadhabu biha ila sijin. Tetapi untuk orang kafir itu lawannya kan muslim. Jadi muslim atau kafir, tidak muslim berarti kafir. Kafir itu tertutup hatinya dari hidayah Allah, itu kafir. Ketika saat maut, malaikat membawa kain bulu berisi api, lalu dengan kerasnya roh itu dicabut dari tubuhnya dan dikatakan kepadanya, hai jiwa yang jahat, keluarlah menuju kemarahan Tuhan, menuju murka Allah, menuju tempat yang terhina dan menuju siksanya. Sesudah roh itu keluar, roh tersebut diletakkan di atas bara api yang menyala-nyala, mendidih, kemudian dilipat-lipat, dibawa pergi ke neraka sijin. Hadis ini, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tetap kuat menjaga iman kita sampai akhir hayat kita nanti, mempertahankan iman dan takwa kita jangan sampai luntur, rusak di akhir hayat nanti. Waruwiyal faqih Abu Ja'far, warawal faqih Abu Ja'far bisnadihi an Abdullah ibni Umar annal mu'minna idza wudi'a fil qabri yuwassi'u alaihi fi qabrihi sab'una dira'an tulan wa tunsharu alaihi rayahin wa istaru bil hariri fa in kana ma'ahu syai'un minal qur'ani kafahu nuruhu fa lam yakun ju'ila lahu nuran bismi syamsi fi qabrihi wa yakunu masaluhu kama masalil arush tanamu wa la yuqizuha illa ahadu alaiha ilaiha fa taqumu min naumiha ka'annaha lam tasbah minhu. Hadis riwayat Abu Ja'far, sanadnya dari Abdullah bin Umar, dikatakannya bahwa annal mu'mina, seorang mukmin, idza wudi'a fil qabri, ketika dimasukkan dalam kubur, yuwasi'u alaihi fi qabrihi, maka diluaskanlah kuburnya. Kalau orang mukmin ketika dimasukkan kuburnya diluaskan. Seberapa luas? Sab'auna dira'an, sampai 70 dirok, 70 hasta. Wajung syaru alihir rayahin, bunga-bunga harum bertaburan, sutra dihamparkan baginya, sedikit hafalan dari ayat-ayat Al-Quran menjadi penerang baginya, seperti cahaya matahari. Dan layaknya pengantin baru di alam kubur itu, tidak seorang pun yang berani membangunkan dari tidurnya kecuali sang kekasih. Demikian nikmatnya orang mukmin di alam kubur. Jadi hafalan kita, hafalan ayat-ayat kita, surat-surat Al-Quran yang dihafalkan akan menjadi cahaya seperti cahaya matahari di alam kubur kita. Ada yang ngapalkannya sing gampang, kulhu terus kulhu ahad, kulhu terus. Ada yang hafalannya sampai tabarakalladzi biyadihil mulk al-mulk. Ada yang ngapalkannya ar-Rahman. Ada yang mampunya apalah hafalan surah dalam Al-Quran itu akan menjadi cahaya penerang di alam kuburnya. Misalnya kulhu terus gak apa-apa, Allah SWT misalnya itu aja gak apa-apa terus, tapi diamalkan terus menerus sehingga terbawa sampai ke alam kubur. Wa innal kafiro yadiku alaihi qabruhu hatta tadkhula al-la'uhu fi jawfihi wa yursalu alaihi hayatun ka'amal salin a'naqil buhti fayakulna lahmahu hatta la yadarna ala adbihi lahman.
Tetapi untuk orang kafir kuburnya menjadi sempit dan hancurlah tulang rusuknya ditelan kubur. Ular yang sebesar leher unta menghampirinya dan mencabik-cabik dagingnya sampai hanya tertinggal tulangnya saja. Itu orang yang kafir, yang tidak muslim, yang tidak beriman, enggak Islam, maka kuburnya disempitkan. Begitu dimasukkan kubur, diuruk, wah langsung terasa sempit kuburnya, tulang rusuknya dihimpit bumi, hancurlah. Datanglah ular sebesar leher unta menghampiri, mencabik-cabik, merobek-robek dagingnya sampai tinggal tulangnya. Na'udzubillah min dzalik. Fayur salu lahu malaikatul adabi summum bukmun umyun ma'ahum maqami'u min hadidin yatribunahu biha la yasma'una sautahu fayarhamuhu wal yubsirunahu fayarahu bihi fatu aradu alaihi na bukratan wa'asiyah. Datanglah malaikat yang summun bukmun umyun, malaikat yang tuli, buta, tuli, lagi bisu lagi. Malaikat yang menghampirinya buta, tuli, bisu, memukulnya dengan gada besi, dengan apa namanya, memukul dari besi, sehingga jeritan dari jenazah yang dipukul tidak didengar. Malaikatnya kan buta, tuli lagi, bisu, dan keadaannya tidak dilihat seperti apa yang dipukul, dihancur dan dipukul. Malaikat tidak tahu seperti apa, yang pokoknya pukul terus, main pukul terus, buta, tuli, bisu, asal pukul terus malaikat. Jadi apa nggak tahu, malaikat hancur seperti apa nggak tahu, malaikat yang menghajarnya nggak dilihat. Ditambah lagi setiap pagi dan sore diberi hidangan siksaan api neraka untuknya terus menerus. Ya Allah, begitu ngerinya di alam kubur kalau tidak beriman pada Allah. Sengaja malaikat zabannya, malaikat tukang siksa ada sendiri yang seperti itu, bisu, tuli, buta, tapi pukulannya nggak pernah salah sasaran, mengenai terus, karena lebih besar pukulannya daripada dipukul, lebih besar besi menyalanya daripada yang manusia diajar. Man aroda ayyan jua min adabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya wa yajtaniba arba'ata asya fa'amar arba'atul lati yulazimuha famuhafadul sulawati wa sadaqah wa qiraatul Quran wa kasratul tasbih. Sebenarnya itu Al-Faqih yang menyusun kitab ini menegaskan barang siapa yang menghendaki selamat dari siksa kubur, man aroda yang jua min adabil qabri, pengen selamat dari siksa kubur, maka lakukanlah 4 perkara secara rutin. Anjulazima arba'ata asya, lakukan 4 perkara secara rutin, langgeng, istiqomah, continue terus menerus, dan tinggalkan 4 perkara yang lainnya, lenyapkan 4 perkara yang lainnya yang menjadi lawannya. Apa itu 4 perkara yang perlu dirutinkan, dilanggengkan, di istiqomahnya atau di continue, lanjut terus? Fa'amar arba'atul lati yulazimuha fa muhammadatu sholawat, menjaga sholat fardu 5 waktu, jangan sampai sholatnya keter atau terbengkelai, ketunda-tunda sampai hingga waktu habis nggak dilaksanakan sholat 5 waktunya. Yang kedua, sodakoh, banyak-banyak bersedekah. Yang dititipi Allah harta, bersedekahnya dengan harta. Yang dititipi Allah ilmu, bersedekahnya dengan ilmu. Yang dititipi Allah tenaga, bersedekahnya dengan tenaga. Yang dititipi Allah
bijaksanaan, bersedekahnya dengan nasihat-nasihat yang bisa mengarahkan apa yang Allah titipkan padanya untuk bersedekah. Perbanyak sedekah agar terhindar dari siksa kubur, agar selamat. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Ya, kalau misalkan sangat sibuk, super sibuk, ya seminggu sekali lah, sepekan sekali lah, dilegake pas malam Jumat atau malam Ahad atau malam Senin pas ada waktu, legake baca Quran. Aku belum bisa baca Quran, ya apalanya kul huwallahu ahad tadi dilantunkan terus menerus untuk bekal nanti dibawa ke alam kubur sehingga menjadi cahaya penerang di alam kubur. Bacalah Al-Quran. Yang keempat, wakas rotut tasbih, perbanyaklah membaca tasbih, berzikir dengan banyak membaca tasbih, karena bertasbih itu juga termasuk sedang bersedekah. Bertasbih, bertahmid, subhanallah, alhamdulillah, terus itu termasuk sedang bersedekah. Jadi sedekah itu bisa berupa zikir, itu bisa dinilai sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Zikir itu dilakukan terus. Yang senangi istighfar, berbanyak istighfar. Senangi sholawat, berbanyak sholawat. Senangi tasbih, berbanyak tasbih. Nah, ini di sini yang dimaksudkan di sini adalah tasbih yang berbanyak. Fa inna hadhil asya'a tudhi'ul qabrahu wa tuwasi'uhu wa ammal arba'atu allati yajtanibuha fal kadhibu wal khiyanatu wan namimatu wal qawlu. Kalau ingin kuburnya diluaskan, maka hindari, lenyapkan 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Al kadhib wal khiyanat wan namimah wal qaul. 1. Dusta, hindari dusta, bohong, karena bohong itu sangatlah gampang dilakukan dan tidak disadari bahwa itu membawa dampak yang sangat besar, siksa untuk pelakunya, tapi sangat mudah dilakukan. Sangat banyak orang yang melakukannya tanpa disadari bahwa itu adalah hal yang mendatangkan dosa besar, bohong atau dusta. Yang kedua, berkhianat, sudah dipercaya, diberi kepercayaan, mengkhianati sebuah kepercayaan yang diberikannya, sehingga orang yang mempercayakan nggak terasa kalau dikhianati, sampai lama-lama terasa, oh ternyata dia mengkhianatiku, tahu dari awal aku nggak percayakan pada dia tak percaya, ternyata di belakangnya ya, berkhianat. Yang ketiga, hindari pula adu domba. Adu domba pernah saya sampaikan di sini, ada orang yang punya hobi adu domba, ada. Jadi sini diomong ini, kamu itu ditantang, diejek, diboyoki, diejek ke sana. Begitu sini, kamu itu diajak oleh dia, diejek, katanya kamu begini. Marah pada dia marah pada dia. Begitu ketemu, lihat dari jauh, seneng guyu. Itu diceritain ke saya, kan jadi punya hobi mengadu domba seperti itu. Cerita langsung orangnya, pelakunya cerita ke saya. Ya dewasa, ya sarjana, ya masya Allah. Ya Allah, adu domba ada seperti itu. Punya hobi kok adu domba, seneng kan ketemu. Ini jadi ketemu terus tukaran dari jauh, seneng dari jauh ya, merasa berhasil. Yang keempat, hindari menyisakan air kencing atau cewek yang tidak bersih. Karena kadang-kadang orang buru-buru sehingga ketika istinja cebok tidak sampai tuntas, masih tersisa di alat kelamin, terbawa sampai waktu sholat. Nah itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Jangan Anda sering mendengar ceritanya ketika Nabi melewati Baqi, pulang dari masjid melewati kuburan Baqi, kok ada jenazah kuburan yang menangis keras banget. Terus Nabi berhenti, memetik pelepah kurma, taruh di atasnya. Nah sahabat yang ikut Nabi bertanya, ada apa Rasulullah? Rasulullah menjawab, dia disiksa bukan karena dosa besar, dia tersisa karena
air kencingnya yang tidak bersih. Ya terus kenapa dikasih tahu pelepah dan kurma? Selama daun ini masih basah, masih bertasbih, sehingga meringankan siksanya. Yang meringankan atau tidak menghentikan siksanya, meringankan siksanya. Kalau sudah kering, ya dia bertasbih lagi karena habis sudah kering. Nah setelah habis basah masih bertasbih, masih meringankan siksanya. Kadang-kadang makanya kalau bapak-bapak, kadang-kadang saya juga tidak bapak-bapak, saya pernah lihat sendiri ibu-ibu itu loh yang pelong kali niku jerune sak budel mau dicincin itu langsung ngadeg nih loh ibu-ibu ini bapak-bapak itu lo perlu dewe jadi pinggir jalan kali ini pinggir jalan jerune kali mau sak budel mau juga ketok cekeliar baru tutup lah munggah mentas nanti tidak hanya bapak-bapak yang melakukan seperti itu. Kalau bapak-bapak terus buka pintu nembak ban itu biasa ya sering kali. Tapi maka diusahakan kalau bisa ya supaya tuntas jongkok, selesai jongkok ya dehen nah dengan keras begitu kan menuntaskan yang tersisa dari keluar, terus miring kanan miring kiri biar yang terjepit ke kanan, sisi kiri kecepit biar tuntas, baru diguyur diceboki itu agar tuntas betul istinjaknya. Kalau tersisa kan membuat kita kena siksa kubur tadi ya Allah. Faqad ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala karihalakum arba'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membencimu 4 perkara. Ada 4 hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sadar nggak ada 4 itu? Al-abasa fis sholati wal lahwa fil qiraati warrafasa fis syami wadhahika indal maqabir. 4 perkara yang dibenci Allah ke apa? 1, bercanda dalam sholat. Sholat tidak serius, nggak tenanan, kayak dolanan lah, senam, asal senam aja. Jadi tidak serius, nggak dolanan, katanya ya asal sambil nonton. Nah apa itu kok bagus ya? Apa itu biasanya misalnya bagus ya. Jadi mikirnya ke sana kemari, mendengar imam takbir Allahu Akbar ikut, nengok kanan, nengok kiri, berdiri gitu, noleh, tidak sejenanan, terus namanya canda dalam sholat, tidak serius, ya, seperti asal senam, asal gerak aja, tidak sungguh-sungguh sholatnya, bahkan tidak tenang. Kadang goyang sana goyang sini, tangannya juga ikut garuk-garuk terus berkali-kali, lebih dari 5 kali garuk-garuk dalam satu rukun Fatihah, garuknya lebih dari 5 kali, 5 tempat garuk. Itu canda dalam sholat. Yang kedua, omong kosong dalam baca Quran. Baca Quran tapi disambi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Makanya sendiri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki lho pirine sing kono Ar-Rahmanir-Rahim. Cendoke ini ke kono. Maliki yaumiddin. Saya juga dhewe ya. Sambil ngomong jadi kan baca Quran tapi omong kosong dengan tidak serius. Baca Quran itu kan sedang bercakap-cakap dengan Allah, kok disambi ngobrol sini. Itu namanya omong kosong dalam baca Quran. Sambil baca Quran sambil dolanan HP, sambil nonton game, dolanan HP, main HP, itu namanya omong kosong, dolanan. Baca Quran disepelekan, padahal baca Quran sama saja sedang bercakap-cakap dengan Allah, berkalam dengan Allah. Sambil dolanan, itu termasuk perkara yang dibenci Allah SWT. Yang ketiga, nah ini yang ketiga ini, warrofasa fisyami, berjumbu rayu sampai terjadi jima di waktu puasa, berpacaran, berjumbu rayu hingga bersenggama di waktu puasa, itu adalah yang dibenci Allah SWT. Yang keempat, waddohika indal maqabir, tertawa ngakak
guyonan ning jero kuburan, bercanda dalam kuburan, ngelawak ning jero kubur. Sing jero kuburan wis kesiksa penak aja guyonan ngelawak ning jero kuburan. Paling jero kubur banyak yang sedih, susah, tersiksa. Sing ning jero urip sakarepe dhewe gojekan, guyonan, canda, ngelawak di kubur, atas kubur. Ini 4 perkara yang dibenci Allah SWT. Warubiya an Muhammad bin Samak annahu nadharat lal maqbarati faqala la yaghurrannakum sukutu hadhil qubur fama aksar mu'mina fiha. Sebuah riwayat dari Muhammad bin Samak, sesungguhnya dia melihat ke kuburan makbarah dan berkata, janganlah Anda tertipu dengan tenangnya makbarah ini. Jangan Anda tertipu dengan heningnya kuburan ini, karena banyak sekali orang yang susah di dalamnya. Ketoke tenang, anteng kuburane, pada dalamnya banyak sekali orang yang susah, tangis, menjerit, kesakitan. Soal dalamnya, ya kita enggak, yang hidup nggak tahu, tertipu. Oh kuburan ini apa? Anteng-anteng, wong iki kekerasan, rada orang sementas, langsung metu, orang semuncul, berarti santeng, nyaman gini. Anteng-anteng agak apa? Ya. Pada dalamnya ya banyak yang tersiksa, kesusahan, sedih. Walaya ghurrannakumul istiwaul kubur, fama asyadda tafawutahum fiha. Dan jangan pula tertipu dengan keseragaman atau sama rata tanahnya kuburan itu, podo rotone sama seragamnya, padahal di dalamnya sangatlah besar perbedaan di antara mereka, antara yang mendapat nikmat kubur dan yang mendapat siksa kubur. Sementara pandang kita di luarnya ya sama aja, kita podo kuburannya sama saja, padahal dalamnya yaitu ada yang dapat nikmat kubur, yang dapat siksa kubur, sangat beda. Fayam bahi lil aqili ayyuk sira min dzikril qabri qabla yadkhula qala Sufyan Tsauri. Jadi orang bijak itu harus, orang yang bijak harus sering menyebut, setidak-tidaknya mengingat kuburan sebelum kita menjadi penghuninya. Ingat bahwa kita nanti juga akan jadi penghuni kubur itu. Ingat mati sebelum kita mati, ingat kubur sebelum menjadi penghuni kubur. Sering-sering begitu, sehingga kita tidak asal-asalan dalam hidup ini, tidak sembrono seakan-akan tidak akan pernah mati. Man aksara min dzikril qabri wajadahu raudhatan min riyadil jannah. Waman ghafala anhu wajadahu kufratan min kufarin niron. Barang siapa yang banyak berpikir, ingat akan kubur, maka baginya taman-taman dari taman surga. Dan barang siapa yang meninggalkannya, tidak pernah ingat mati, nggak pernah ingat kuburan, maka baginya lubang-lubang dari lubangnya neraka. Karena tidak ingat mati, tidak ingat alam kubur, urip sakepenak dhewe, sehingga nanti ketika jadi penghuni kubur yang datang adalah lubang-lubang dari lubang api neraka. Ini ada waruwiyan Ali, otoritas dari Ali. Waruwiyan Ali karmallahu wajhah annahu qala fi khutbatihi, khutbah dari Sayyidina Ali karmallahu wajhah, sahabat Ali berkata dalam khutbahnya, ya ibadallah, al-maut laisa minhu faut. Wahai hamba Allah, ingatlah mati, ingat mati, karena tidak ada yang terhindar dari mati. Kematian bukanlah sesuatu yang dapat dilewati. Allah wa inal qabra rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Ketahuilah bahwa kubur itu taman surga atau menjadi lubang-lubang neraka. Tidak maksud, tapi hukuman Tuhan sangat parah adanya. Hukuman Allah di alam kubur sangatlah mengerikan.
Ala wa innahu yatakallamu fi kulli yaumin salasa marrah. Ketahuilah bahwa kubur itu kadang-kadang ngomong kepada penghuninya 3 kali tiap hari. Kuburan itu ngomong kepada penghuninya, wa innahu yatakallamu fi kulli yaumin salasa marrah, 3 kali ngomong kepada penghuninya. Dia berkata, kaum muslimin menangis terseduh-seduh mendengar ceritanya Ali bin Abi Thalib. Setelah hari itu dan surga seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah melindungi kami dan kalian dari siksa yang pedih dan masukkan kami dan kalian semuanya ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan dari Asid bin Abdurrahman bahwa dia berkata, telah sampai kepadaku bahwa seorang mukmin ketika meninggal dunia lalu digendong, dibopong atau dipanggul, ia berkata, ayo cepat bergegaslah bersamaku, ayo cepat bareng aku, ayo bergegas bersamaku. Ketika dia ditaruh di dalam kuburnya, bumi berbicara padanya. Begitu orang mukmin dimasukkan dalam kubur, bumi menyambutnya, berkata, aku mencintaimu ketika engkau berada dalam kubur dan engkau berada di kuburan, engkau malah menangis. Engkau menyebut surga dan neraka, tapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis karena melihat kuburan ini. Ini Abdurrahman Asid bin Abdurrahman melihat kuburan menangis. Padahal yang ngomong ke soal kuburan tidak pernah nangis, ngomong ke neraka nggak nangis, tapi melihat kuburan bisa nangis karena ingat akan apa pembicaraan kuburan itu pada mayat yang datang. Kalau mayat yang datang itu orang mukmin disambut baik, yang datang bukan orang mukmin, bukan orang muslim, ya sambutannya marahlah bumi itu. Rasulullah SAW bersabda, kuburan adalah tempat pertama di akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka apa yang akan datang setelahnya akan lebih mudah darinya. Dan jika seseorang tidak selamat darinya, maka apa yang akan datang setelah kuburan itu akan lebih berat darinya. Siksa kubur terjadi karena pengkhianatan seseorang terhadap ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran Allah dan Rasulnya. Itu terjadinya siksa kubur, bisa terjadi karena itu. Innal ardo tantuna dia kulayamin khamsa marrah. Innal ardo, sesungguhnya bumi yang kita tempati ini, dia manggil-manggil, ngundang-ngundang, kulayaumin setiap hari, khamsa marratin 5 kali. Bumi yang kita tempati ini tiap hari manggil-manggil 5 kali. Panggilan pertama, ya Ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, tamshi ala dhari wa masiraki ila batni. Tamshi ala dhari wa masiraka ila batni. Hei anak cucu Adam, engkau berjalan di punggungku dan takdirmu ada di perutku nanti. Kuburan bumi ini tiap hari manggil-manggil kita 5 kali sehari. Tapi kita nggak pernah dengar panggilannya ya, nggak pernah dengar kan kita, oh iya aku dilengke ya, aku bendino ning punggung bumi, di punggungnya bumi, tapi nanti akan masuk ke perutnya bumi. Ini tiap hari kita di punggungnya bumi. Panggilan yang kedua, ya Ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, takulul alwan ali ala dhari. Wahai anak cucu Adam, engkau memakan berbagai ragam, ya berbunga-bunga lah di punggungku. Hasil dari bekas bunganya durian, dari bunganya aceh, bunganya mangga, bunganya padi, jadi padi. Engkau makan dari punggungku dan
nanti cacing-cacing akan memakanmu di perutku. Ya anak cucu Adam, engkau makan berbagai bunga di atas punggungku, dan kelak nanti di perutku kamu akan dimakan cacing-cacing. Ya Allah. Panggilan yang ketiga, ya ibnu Adam, adhaka ala dhari fasofa tabki fi batni. Wahai anak cucu Adam, engkau tertawa di punggungku dan engkau akan menangis di perutku nanti. Karena saat engkau di atas punggungku saat itu, engkau sering lupa Allah, hidup dengan foya-foya, dibahasakan di sini tertawa, hidup dengan seneng-seneng, gue seneng-seneng kalau gue foya-foya, pengennya ya kan kecil dimanja-manja, remaja bebas foya-foya, tua kaya raya, mati. Masuk kemana? Pengennya itu ya, di punggungku tertawa-tawa, nanti di perutku aku akan menangis betul nanti. Panggilan bumi yang keempat, ya itu Adam, tafrahu ala dhari fasofa tahzan fi batni. Engkau bergembira di punggungku, senang-senang kau, dan kau akan bersedih dalam perutku. Panggilan bumi yang kelima, ya itu Adam, ya cucu Adam, tagam di ala dhari fasofa ta'adib fi batni. Engkau berbuat dosa di punggungku dan engkau akan tersiksa di perutku. Itu peringatan dari bumi pada kita. Kalau kita mendengar peringatan itu, tentu kita tidak akan sembrono hidup ini, nggak akan sembrono. Ingat kubur, ingat mati. Sekarang ada di punggungnya bumi, bisa masuk ke perutnya bumi, kembali jadi tanah lagi. Oleh karena itu mari Bapak Ibu hadirat kita senantiasa menjaga iman dan takwa kita, menjaga istiqomah dan ibadah kita, berusaha meraih husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Mekaten ingkang saged kula waos dalu niki pun terakhir bincang gantos bab sekawan. Yang akan datang bab keempat nanti. Kita akhiri dengan baca asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wallahu musta'an ila tariqil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.